Tutorial cara memperbaiki shockbreaker depan yang kelatuk-kelatuk jika ketika injak lubangnya, teman-teman. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa yang belum ikuti akun saya silahkan diklik ikuti ya, biar kalian semua selalu dapat update video-video terbaru dari Dipa Las saya. Pemula wajib tahu di video kali ini cara perakitan. Cara melepaskan seal bagian dalam, kita menggunakan alat seperti ini ya, supaya pinggiran shocknya tidak tergores dengan congkelan-congkelan seperti ini ya. Untuk tutorial cara perakitan alat seperti ini nanti saya buatkan apabila teman-teman ada yang komen untuk dibuatkan ya. Sangat mudah untuk pelepasannya ya. Ini kita sambil lap-lap untuk karena kebersihan lebih utama ya, dan yang paling utama juga kualitas kerja harus mantap ya. Caranya seperti ini, sangat mudah ya untuk melepaskan seal bagian dalam apabila kita mempunyai alat seperti itu. Setelah sealnya semua kita lepaskan, langsung kita lap untuk kebersihan bagian bambu yang bagian dalam ya. Kita lap menggunakan kain, lalu kita putar-putar. Setelah bersih, kita ambil lagi yang satunya dengan cara seperti itu supaya bagian dalam bersih. Setelah kita yakini bersih, kita ambil seal yang baru lalu kita masukkan ke dalam ya. Namun sebelumnya kita lumasi gemuk dulu ya, supaya tidak berkarat, karena ini motor dari pinggiran pantai ya, jadi kita harus mengerjakannya menggunakan gemuk supaya tidak mudah berkarat. Dan cara pemasangan sealnya seperti ini ya. Kita bikin alat seperti ini, tinggal kita masukkan, lalu kita cari palu, jangan lupa dialas di bagian bawah, lalu kita pukul seperti ini ya. Nah, itu sangat mudah untuk pemasangannya teman-teman, dan sangat rapat ya. Lanjut kita pemasangan seal yang kedua. Caranya seperti tadi ya. Kita ganti sealnya yang baru karena sealnya ini sudah bocor alias berembes ya. Jadi cara pemasangannya seperti yang tadi ya. Dan ini sangat presisi ya teman-teman, tidak ada lagi kemiringan. Bisa dipastikan bahwa sealnya yang kita masukkan rapat sempurna, tidak mengalami kemiringan ya, seperti itu. Setelah masuk, kita lap dulu bagian kotoran-kotorannya lagi. Setelah sealnya semua sudah rapat, kita ambil ring penguncinya ya, pengunci bagian seal yang ada di dalam sini. Dan jangan lupa kita pasang kancingannya ya, karena kalau kita tidak pasang kancingannya ini sealnya bisa terlempar keluar ya, tidak terlempar ke dalam. Dan dua-duanya kita pasang seperti yang tadi ya. Ini sangat lembek teman-teman, karena saya cuma menggunakan jempol dan jari telunjuk aja bisa masuk ya. Nah, seperti itu. Di sini dilanjutkan pemasangan seal debu. Jangan lupa simpankan lem ya. Kalau saya selalu menyimpangkan lem bagian sini karena ini seal debunya sudah mengeras ya. Jadi kita simpangkan lem, lalu kita masukkan ke dalam seperti ini. Kita pukul pakai tangan aja ya, karena lembek sekali. Setelah itu kita lap bagian lemnya biar tidak terlihat kotor ya teman-teman. Dua-duanya kita simpangkan lem semua seperti ini. Usahakan lemnya merata dan bagus. Lanjut kita pemasangan yang kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut pemasangan bagian selingan. Kita tes dulu. Ini longgar sekali ya. Di sini pemula wajib tahu, karena kunci keempukan bagian suspensi shockbreaker itu kuncinya di sini ya teman-teman. Apabila sealnya
sil plastiknya ini sudah mengalami kelonggaran, kita menggunakan lap pipa, lap ban atau solasi pipa atau solasi paralonnya. Kita lilitkan sekitar 3 kali putaran atau 4 kali putaran, sesuaikan saja untuk kebutuhan. Setelah masuk, kita langsung pasang bagian sil plastiknya ini ya. Jangan lupa pasang per. Nah, pasang per, lalu kita masukkan seperti ini. Nah, ini sudah agak keras ya teman-teman, kita dorong pakai jempol sudah tidak bisa, terpaksa kita menggunakan kunci 8, lalu kita masukkan seperti itu ya. Masukkan per terlebih dahulu, ingat yang rapat pernya bagian dalam seperti itu ya. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini sudah keras ya. Lanjut lagi yang satunya, kita perbaiki seperti yang pemula tadi. Kita lilitkan selasi pipa seperti yang tadi, lilitnya sampai 3 kali putaran aja, jangan sampai kelewatan karena biasa kalau tebal kita kesulitan untuk memasukkan ke ruang bambunya itu. Caranya seperti ini ya teman-teman, seperti yang tadi lah. Nah, ini agak mudah teman-teman, beda dengan yang tadi. Namun di sini saya belum pasang per bagian dalam. Ini pernya harus kita pasang terlebih dahulu, lalu kita masukkan kembali ke sana, kita dorong, lalu masukkan pernya. Ingat, pernya yang rapat itu bagian dalam seperti itu ya teman-teman. Next, seal shocknya kita sediakan dulu seperti ini. Di sini saya menyediakan 2 kotak ya. Kita isi sampai full ya. Jangan lupa shocknya, bambunya itu kita turunkan rapat sampai di bawah. Lanjut kita mengisi olinya sampai full ya. Karena di sini kita tidak menggunakan takaran, kita ambil takaran manual saja. Sebotol seperti ini nggak cukup ya, kita ambil lagi yang satunya, isi sampai penuh merata. Nah, dengan cara ini pasti langsung mantap teman-teman, karena cara ini sering saya lakukan tanpa menggunakan takaran-takaran ya. Nah, ini sudah mulai kesedot ya. Apabila kita tarik sudah mau terasa berat, kita dorong, kita tes dulu seperti ini. Kalau ditarik sudah merasa ada yang terasa terisap seperti itu ya, kita turunkan lembut, kita tarik agak keras, berarti itu sudah berfungsi dengan sempurna. Iya, lanjut kita pasang bagian pengancing di atas bambunya itu. Ini alatnya sangat membantu teman-teman. Dengan cara ini sangat membantu alat ini. Kita tinggal putar bautnya, lalu kita masukkan speed penguncinya seperti ini, kita tekan, usahakan rapat ya. Setel kamera dulu biar nampak jelas buat pemirsa dimanapun kalian berada. Iya, nah seperti itu ya teman-teman cara pemasangannya. Jadi sangat mudah sekali, tinggal kita kendorkan bautnya lalu kita tarik, jadi deh. Lanjut kita tes ya. Ini sudah agak kerasa ya ketarik teman-teman, kita tekan turun, kembalinya udah terasa ringan ya. Yang satunya sudah beres, kita ambil lagi yang satunya, bambunya kita turunkan sampai rapat ke dalam, lalu kita isi oli shockbreakernya sebotol, kurang lebih sebotol lah, kita isi seperti ini ya. Kita habiskan sisa yang sebelahnya tadi, lalu kita buka lagi yang satunya, karena ini masih kurang jadi kita tambah lagi sedikit. Kita
isi sampai full ya ke atas. Jadi buat pemula yang ingin mengerjakan showbreaker seperti ini, cara pengisian olinya jangan bingung ya, caranya seperti itu. Walaupun kita tidak mempunyai takaran di rumah, kita bisa menggunakan takaran langsung seperti itu. Ini sudah berat sekali teman-teman untuk kita tarik, dan kita dorong lembut, kita tarik ke atas agak kerasa ya, sampai otot-otot tangan itu menariknya, urat-urat tangan sampai keluar semua. Lanjut kita pasang bagian pengancing sebelah atas ya. Dan ini caranya sangat mudah ya. Kita tidak usah menggunakan paku-paku bekas yang di dinding, karena itu sangat berbahaya apabila kita tempelkan di bagian dinding, karena biasa merobek celana kita apabila kita jalan bergeseran dengan dinding itu. Alat ini sangat membantu, dan untuk perakitan alat ini nanti saya buatkan tutorialnya. Tapi sebelumnya di komen dulu, kalau kalian mau silahkan komen di kolom komentar, nanti saya buatkan tutorial cara perakitan alat seperti itu. Langsung kita hajar seperti tadi. Oke, mantap sekali teman-teman, tidak seperti tadi awalnya ya. Ini dua-duanya sangat berat sekali kalau kita tekan seperti itu. Mantap semua, langsung kita pasang ke motornya. Seperti ini caranya pemasangannya teman-teman. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai, biar kita lihat bukti tidak ada dusta di antara kita. Langsung kita pasang baut yang ada 2 biji menggunakan kunci 14. Dan di sini pengencangannya saya menggunakan impact, karena impact itu lebih cepat pemutarannya ya, beda dengan kita menggunakan manual. Kita lanjut bagian yang satunya lagi. Ini abangnya udah mulai melirik-melirik, dia pengen membantu ya, tapi saya biasa bekerja sendiri, jadi tidak butuh dibantu kalau bagian begini ya. Cukup kalian lihat saja atau duduk santai merokok di sana sambil dinikmati kopinya kalau ada kopi. Lanjut kita pemasangan bagian kaliper bagian bawah, bukan bagian atas. Kalau bagian atas itu tempat master rem. Langsung kita kencangkan, hajar terus bautnya atas bawah secukupnya. Untuk pengencangan bautnya kita harus secukup. Halo bundanya juga sampai penasaran ini, pengen melihat bagaimana reaksi saya bekerja ya. Dan kelihatannya bundanya ini lagi senyum-senyum ini. Lanjut kita pemasangan bagian spakbor depannya. Karena ini spakbor depannya teman-teman sebenarnya sudah layak ganti, namun stoknya nggak ada ya, karena ini kemarin bekas rudal Palestina atau rudal Israel ya yang kena kemarin ini, sampai hancur-hancur bagian spakbor depan. Lanjut kita masukkan roda depannya. Ingat di sini ada bos. Langsung kita pasang seperti ini ya. Ini kalipernya agak rapat, jadi agak susah untuk kita masukkan. Namun caranya kita goyang-goyangkan seperti ini, lalu kita tahan, masukkan bos. Kalau sudah begitu itu sudah aman teman-teman. Next, setelah masuk kita kencangkan bautnya sebelah sana ya. Iya, sampai kencang. Oke, itu sudah mantap teman-teman. Dan sekarang kita uji coba dulu. Pada Rona itu nama malak dah. Oh ya. Oke, mantap. Denang. Balak ni menik aja atau sih na air malam mula demo lah pacung kiri ama. Kasih turun. Iya. Apa Ron? Karena bersih saja tidak cukup.
Papua nama denda sama Borneo loh.